kabar Anda semua? Yo. Saya akan mengajak Anda kembali ngobrol dengan Bung Rocky Gerung dan hanya di channel Rocky Gerung Official. Dan kali ini kita bersama dengan beberapa orang teman dari berbagai kota. Ada Inas yang pakai jilbab. Ini mahasiswi Indonesia di Cyber City di Malaysia yang baru saja balik ke Indonesia. Kemudian ada Nina Mussolini Hansen, ini di Melmo, Swedia. Dia juga suka ngikuti pemikiran-pemikiran yang Bung Rocky Gerung. Nah, di bawah ada yang pakai kacamata. Ya, Erza Saladin. Ya, Palembang. Wah, Palembang ini kalau dijengok belakangnya ini laut ini, bukan Sungai Musi. Bung Rina. Terus ada Febri dari Padang ya, dari Padang. Oke. Saya mulai dengan Bung Rocky Gerung dulu ya, Bung Rocky. Ini selama pandemi ini media-media internasional banyak menyoroti soal munculnya populis leader, gitu ya. Dan yang disebut salah satunya populis leader itu Presiden Jokowi di Indonesia. Dia masuk dalam deretan, ya. Dia disejajarkan dengan Trump, dengan Bolsonaro di Brasil, tapi bahkan juga ada yang nyebut sama dengan Orban di Hungaria gitu. Coba Anda mungkin bisa jelaskan sedikit apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan populis leader itu dan kenapa Jokowi bisa sama dengan Trump? Pertama, saya terangkan teorinya dulu ya. Ya. Di dalam studi pasca Marxism disebut post Marxist political analysis. Orang atau peneliti ingin memindahkan unit analisis tentang politik dari kelas, apalagi kelas struggle di dalam pikiran Marxist ortodoks, pergi pada soal-soal yang sifatnya linguistic game gitu. Jadi ada discourse di situ. Jadi inti dari populisme di dalam studi filsafat namanya discourse analysis. Yang dianalisis adalah tema-tema semacam hegemoni. Bagaimana mungkin satu politi, satu masyarakat dikuasai oleh seorang leader misalnya. Apa identitas yang potensial untuk mengklaim bahwa dia adalah pemimpin rakyat? Bagaimana diskursus itu tiba sampai ke nationwide? Bagaimana hegemoni membekuk psikologi rakyat sehingga ada kepatuhan? Jadi itu filosofinya itu. Tapi kemudian orang ingin melihat efek dari populisme pada kebijakan. Nah, orang semacam Trump tentu dia populis dalam pengertian dia punya kapasitas sebagai leader ansih untuk mengeksploitasi pendukung-pendukungnya supaya kebijakannya bisa terselenggara. Itu poin penting. Jadi dia disebut populis karena dia punya kapasitas. Nah, Pak Jokowi tidak punya itu. Kan Pak Jokowi tidak menguasai oligarki, dia justru dikuasai oleh oligarki. Jadi dia tidak punya kapasitas untuk ambil keputusan. Trump jelas dia bermain dengan oligarki, tapi dia memanfaatkan oligarki. Dia menguasai oligarki. Pak Jokowi terbalik, dia dikuasai oleh oligarki itu. Nah, Amerika Latin punya tradisi populisme yang kemampuan orang untuk jadi demagog misalnya, untuk pamer bahwa dia adalah leader, dipilih bahkan oleh kekuasaan langit, kekuasaan metafisik. Itu tradisi dari Iberian World namanya itu. Tradisi patrimonialisme kalau kita dulu belajar ilmu politik dasar itu. Jadi saya balik lagi pada, saya kira bagus ini kita ulas ini, Hersu dan ide yang baik mengajukan problem ini. Kalau misalnya Pak Jokowi itu populis, maka kapasitas dia untuk mengaktifkan kebijakan dari awal terasa mestinya tuh. Tetapi kita tahu bahwa Pak Jokowi ragu-ragu terus di dalam mengambil kebijakan. Jadi ciri dari populisme adalah strong leadership gitu. Pak Jokowi nggak punya itu, dia diganggu terus dengan bagaimana supaya dapat legitimasi kebijakannya dari rakyat, tapi juga tidak akan diprotes oleh oligarki. Jadi seorang leader yang populis tidak perlu punya kalkulasi itu. Nah, Pak Jokowi ada di dalam kalkulasi itu. Oke. Jadi saya menganggap bahwa Pak Jokowi misalnya bilang, nanti Desember kita akan pulih ekonomi dan pariwisata akan mendorong pertumbuhan,
lalu ditambahkan oleh Menteri Erlangga itu IMF bilang 8%. Jadi rejim ini memamerkan sambil menyodorkan optimisme yang sifatnya sebetulnya paradoks itu. Jadi kita masuk dalam semacam optimisme palsu tuh. Kenapa? Karena Ikatan Dokter Indonesia nggak anggap bahwa itu akan terjadi. Karena pengusaha sendiri nggak anggap bahwa itu mungkin dilakukan. Mana bisa Indonesia tumbuh 8%, sementara negara menurut IMF sebetulnya -3 average. Jadi bagaimana mungkin Indonesia bisa tumbuh 8%? Tapi itu yang saya sebut sebagai, saya cari istilah ya, semacam optimisme semu untuk menutupi kenyataan bahwa kapasitas negara tidak cukup untuk menangani kasus ini. Jadi rakyat akan ingat bahwa ya itu optimisme, tapi semu, sebut aja SMK sindrom gitu. Seperti dulu menjanjikan SMK dengan penuh optimisme, akhirnya gagal. Ini juga hal yang sama juga berlaku. Jadi bagi saya Pak Jokowi bukan seorang pemimpin populis. Bahkan banyak peneliti menganggap Indonesia bukan populis, Indonesia dikuasai oleh oligarki. Jadi dia dikendalikan sebetulnya oleh kegelisahan atau ketidakmampuan untuk memutuskan pro rakyat atau pro oligarki. Populis itu pasti dengan segala macam retorik bilang pro rakyat, tapi di belakang layar dia dikendalikan oleh oligarki. Itu kira-kira sinopsisnya tuh, Hersu. Thanks. Jadi menurut Anda nggak tepat ya kalau sejumlah pengamat luar negeri gitu yang mengkelompokkan Pak Jokowi dalam kelompok pemimpin-pemimpin populis seperti Orban, seperti Bolsonaro di Brazil atau di Presiden Trump di Amerika gitu ya? Dia bisa jadi populis kalau dia tunjukkan polisinya itu betul-betul tidak diintervensi oleh kepentingan lain. Jadi ciri strong leadership nggak ada itu. Nah, ketiadaan leadership ini yang juga menyebabkan publik internasional menganggap Indonesia gagal untuk mengkonsolidasi panitia penghadang COVID, kan gagal kan, sama seperti Donald Trump juga, leadershipnya ada tetapi public trustnya nggak ada. Meskipun kan itu soalnya tuh. Ya. Jadi meskipun dampak kebijakan mereka itu semua hampir sama karena dianggap menggampangkan atau menganggap sepele kasus, tetapi pisau analisa terhadap Pak Jokowi agak berbeda gitu ya, tidak bisa menggunakan pisau beda itu. Ya, saya nggak setuju disebut dia sebut. Secara teoritis bukan di dalam kategori pemimpin populis itu. Ada memang populisme ya versi Jokowi, yaitu pencitraan, itu bukan populisme namanya kan. Yang dari dulu orang sebut iya, tapi itu tidak ada dalam teori ilmu politik discourse analysis. Pencitraan bisa jadi objek studi dari discourse analysis, tapi rejimnya sendiri pencitraan dan voting turnovers kemarin kan juga dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi itu soalnya tuh. Jadi karena krisis legitimasi, maka Pak Jokowi berupaya untuk cari supply legitimasi baru melalui kasus ini dengan seolah-olah menjadi populis. Jadi mumpungisme juga, ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa saya leader itu. Ternyata enggak juga. Itu soalnya. Sekarang saya coba mau ngajak dengar cerita sebagai pembanding ya, dari negara lain. Ada negara dari Skandinavia dan ada dari Malaysia, tetangga kita dekat gitu ya. Kita mulai coba dari Inas dulu. Coba pengalaman Inas di Malaysia seperti apa yang Inas alami? Kalau aku sih, kalau menurut saya sih, kalau untuk Malaysia itu lebih responsif. Kalau untuk perbandingannya dengan sini, kenapa? Karena dari awal PM stated itu kan dia langsung restrict movement untuk kontrol. Jadi government ngekontrol semua pergerakan masyarakat. Seperti kayak kalau biasanya tuh razia itu di malam hari atau jarang dilakukan di siang hari. Ini dari setelah statement itu keluar, siang sampai sore sampai malam tuh banyak banget razia yang kalau misalkan satu rumah itu cuma boleh keluar satu orang. Kalau misalkan lebih dari di mobil nih ketahuan ada 2 orang, langsung disuruh pulang. Dan responsifnya dan untuk kayak groceries, untuk tempat-tempat store groceries, mereka juga membuka jam operasional seperti biasa dari pagi jam 9, tetapi mereka ngasih jam yang di mana jam 9 sampai jam 1 itu untuk elderly people dulu, seperti itu sih. Dan sampai kemarin itu juga aku kan saya di sini masih tetap kontak-kontakan dengan teman-teman yang masih di Malaysia.
dan selalu saya minta update gimana di sana. Itu sampai kemarin itu tentara, akhirnya militer pun turun karena gimana pun juga pasti masih ada beberapa grup yang masih bandel nih ngumpul-ngumpul. Itu bakal langsung diusir. Benar-benar ini banget sih. Kalau menurut aku untuk di sana benar-benar dikontrol banget supaya penyebarannya tuh nggak meluas di hal masalah pandemi ini. Nah, Kak, dari masyarakat sendiri tingkat ketaatan masyarakat terhadap order dari pemerintah seperti apa di Malaysia itu? Di Malaysia sih alhamdulillah kalau aku lihat sih itu lebih ini sih masyarakat memang mematuhi karena dari kampus aku aja juga itu pas dari statement ngomong kayak gitu mereka langsung benar-benar besok dari start besok sampai ini nggak ada kelas nggak ada ini nanti dan aku untuk dampak ke akunya untuk international student aja semester ini nggak boleh ikut dulu jadi nggak usah nanti ada urusan yang balik ke sana gitu dan emang untuk masyarakat di sana even itu international student even itu Malaysian people mereka tetap menaati peraturan itu. Memang sebagian masih ada juga yang bandel-bandel lah, yang ngumpul-ngumpul. Tapi yang bandel ngumpul-ngumpul itu juga polisi atau enggak tentara militer gitu. Mereka juga gerak cepat gitu, untuk mengatasinya. Oke, Bung Rocky, kalau kita bandingin sama tetangga, ini kan padahal kita tahu Muhyiddin ini dilantik artinya di tengah krisis. Artinya sebenarnya dia adalah pemimpin yang baru in charge gitu. Tapi kalau dengar cerita dari Iman, kelihatannya dia sangat benar-benar in command gitu dalam posisi komando betul ya? Ini balik lagi nih soal sejauh mana di dalam keadaan krisis pemimpin itu memperoleh trust. Jadi kira-kira hanya itu sebetulnya problem kita tuh. Jadi Pak Jokowi kan kelihatan terus mempromosikan optimisme. Itu artinya trust-nya nggak muncul. Kalau dia punya trust, dapat trust, bahkan dia bilang pesimistis pun, publik akan ikuti itu. Karena dianggap bahwa oke, tetap dia adalah pemimpin. Ini Pak Jokowi pamer terus optimisme. Saya kasihan juga, dan nggak ada yang peduli kan. Misalnya Pak Jokowi bilang, Desember kita akan bangkit lagi karena COVID-nya pasti udah hilang pada Desember. Saya yakin akan hilang Desember. Lalu orang bertanya, keyakinan itu datang dari apa dasarnya? Secara teoritis, apa itu penyakit? Penyakit disebut penyakit selama obat belum ditemukan. Jadi kalau kita bikin proyeksi Desember, berarti nanti kira-kira bulan Juni Indonesia udah punya obat sendiri itu. Lalu diuji coba laboratorium 2 bulan, lalu dipakai buat manusia gitu kan. Itu yang mesti diterangkan Pak Jokowi sebetulnya. Kami, Indonesia, pemerintah sudah sedang riset, dan bulan Juni akan dapat antivirusnya, vaksinnya, dan akan saya lakukan uji laboratorium selama 2 bulan, maka November kita bisa pakai. Tapi itu yang nggak ada justru. Jadi orang tanya, yuk keyakinan Anda datang dari mana? Penyakit itu akan ada terus selama tidak ada obat. Logikanya begitu. Kalau nggak ada obat, ya dia penyakit. Jadi mengandalkan apa? Ya mengandalkan obat asing misalnya. Dan justru obat asing dipakai di luar negeri kan. Nah sekarang coba kita lihat inkonsistensi dari keterangan Pak Jokowi. Saya kasih kritik dalam rangka menguji argumentasi Pak Jokowi. Kalau misalnya Desember kita bisa bikin anti vaksin itu, karena keyakinan Pak Jokowi Indonesia bisa keluar dari COVID, artinya akan ada anti vaksin produk Indonesia. Mestinya nggak ada lagi kartel bahan baku obat sekarang. Nah dianggap import lebih gampang. Saya juga pegang lisensi foreign trader. Jadi bayangkan Pak Jokowi punya optimisme bahwa kita akan mampu mengatasi COVID ini di bulan Desember nanti semuanya udah beres. Menterinya bilang bahwa itu nggak mungkin terjadi. Implisit Pak Erick Thohir akan itu nggak akan terjadi karena kita import dan bahan baku untuk penyakit juga di dunia. Soalnya kapasitas mengucapkan optimisme itu tidak paralel dengan kapasitas untuk melakukan riset, yuntoh farmakologi, yuntoh regulasi-regulasi untuk memudahkan kita bikin obat antivirus itu. Jadi itu problemnya sebetulnya. Ya. Kita dengar dari cerita dari Nina dulu. Nina kalau di Swedia seperti apa ceritanya? Apa sama dengan seperti cerita Ina, satu justru berbeda? Saya dengar lebih santai kayak katanya di Swedia ini.
Iya, betul sekali. Pro kon pasti ada ya. Apalagi karena negara-negara di Skandinavia lainnya seperti Denmark dan Norway kan lockdown kan. Nah, ini kan Swedia sendiri nih yang lain kan. Apalagi Stockholm, ibu kota itu kan memang paling banyak yang korbannya ya. Tapi sampai saat ini pun pemerintah belum melakukan lockdown terhadap Stockholm. Tapi saya pikir kalau kita dengar tadi Bung Rocky bicara tentang kebijakan-kebijakan populis, saya pikir pemerintah Swedia sudah cukup melakukannya. Misalnya seperti waktu itu mereka langsung membatasi berkumpulnya, berapa banyak orang bisa berkumpul. Waktu itu awal-awal Maret itu 500 ya, paling banyak itu 500 orang. Sekarang sudah diturunkan jadi 50 orang, paling banyak 50 orang. Terus kebijakan-kebijakan lain misalnya kayak di bus misalnya, saya agak kaget ya, lama nggak naik bus kota, kemarin saya naik bus kota, itu udah ada pembatas di belakang supir, jadi kita nggak boleh duduk pas di belakang supir begitu. Memang tidak, jadi Donald Trump kan sempat marah juga ya kepada Swedia karena kita dianggap terlalu santai begitu. Tapi Menteri Luar Negeri Swedia udah menjawab bahwa ya memang kita nggak melakukan lockdown, tapi kita melakukan banyak restriksi gitu. Seperti misalnya nggak boleh mengunjungi rumah jompo, nggak berkumpul lebih dari 50 orang, terus dianjurkan untuk stay at home begitu kan. Dan untungnya juga di Swedia tuh rakyat percaya gitu terhadap pemerintah. Memang agak juga sih mungkin buat kita di Indonesia ya, tapi itu memang saya pikir karena pada dasarnya kan accountability pemerintah Swedia bisa dipercaya ya, korupsi rendah. Jadi wajar gitu walaupun kita nggak melakukan lockdown seperti negara Skandinavia lain, tapi rakyat tetap percaya kepada pemerintah gitu. Dan ini mungkin buat negara lain aneh gitu ya, kok rakyatnya nurut benar gitu. Karena memang accountability-nya tinggi gitu. Beda kalau misalnya Jokowi melakukan itu, ya mungkin rakyat nggak percaya, apalagi sekarang ada stafsus yang ya tahu sendiri kan ya. Jadi gimana mau percaya gitu dengan pemerintah, ya kan? Nah kalau di sini accountability-nya tinggi, jadi rakyat pun percaya gitu. Nah yang menarik lagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perdana Menteri meningkat loh 21%. Jadi dia sekarang memiliki kepercayaan hampir 50% dari rakyat. Jadi di seluruh Eropa pemimpin-pemimpinnya itu mereka panen kepercayaan yang semakin meningkat. Nah, oke, Bung Rocky, silakan. Ini jadi ini berbeda banget nih, Bung Rocky, silakan. Itu kata kuncinya, panen kepercayaan itu, bukan panen meme yang nyeleneh dari publik akhirnya kan. Jadi Anda bayangkan misalnya kalau di Swedia presidennya habis ngomong, terus rakyat bilang, ya dia mengucapkan hal yang benar dan karena dia perdana menteri. Kalau di sini terbalik, habis Pak Jokowi ngomong, mereka bilang ya yang diucapkan benar, tapi sayang yang mengucapinya Pak Jokowi itu. Dan itu meme di mana-mana kan. Jadi memang itu soalnya. Nanti polisi bakal nyari-nyari delik lagi tuh. Tapi secara sosiologis itu udah berlangsung, sudah terjadi itu. Jadi sekali lagi soal kapasitas negara untuk memperlihatkan postur bahwa dia trustable itu tidak terjadi. Bahkan Ridwan Kamil membuat kepanikan baru bahwa pusat akan kaget kalau kita buka datanya. Itu kan bikin panik sebetulnya kan. Tapi sampai sekarang datanya nggak dibuka-buka juga tuh. Mungkin ada aturan BIN yang mengatakan jangan buka sekarang. Karena Pak Jokowi sendiri bilang dulu bahwa kita lakukan silent operation, dan karena itu BIN yang dilibatkan untuk menghitung potential cases. Belakangan akhirnya Pak Jokowi minta supaya datanya dibuka dong. Loh, gimana? Kalau begitu dari awal nggak ada. Lalu terjadi kontroversi, ya karena dulu di daerah masih harus kirim ke pusat segala macam. Jadi sebetulnya koordinasi kebijakan itu mengakibatkan rakyat panik, nggak beraturan. Jadi panik karena komunikasi publik istana itu buruk. Itu yang bikin rakyat panik. Nah dalam keadaan itu,
rakyat memilih untuk abai aja. Kan itu soalnya kan. Kalau efektif komunikasinya, rakyat akan anggap, oke, saya panik, karena itu saya serius untuk menjaga diri. Ini rakyat panik karena buruknya komunikasi istana tuh. Okay. Apalagi kepanikan itu kemudian tidak diikuti oleh keterus-terangan, oleh kejujuran, oleh kesepakatan untuk mempercepat distribusi BLT atau social safety net, kan itu yang terjadi kan. Ya. Yang terjadi justru rakyat melihat, sialan, gua nunggu dapat sembako, ternyata ada stafsus yang lain proyek kan. Itu semua menimbulkan lagi akumulasi dari untrustable tadi. Jadi makin lama orang makin nggak percaya tuh. Oke. Gitu kira-kira lingkaran setannya begitu. Terima kasih ya Nina. Sekarang kita mulai kita beralih ke Bung Ersa. Silakan Bung Ersa. Kalau melihat kepemimpinan lokal di Sumatera Selatan, ada yang perlu disinkronisasi antara overconfident kepemimpinan di sini dengan langkah praktis yang nyata untuk meyakinkan publik tentang pengentasan COVID-19 ini. Begitu. Oke. Silakan Bung Rocky. Oke. Overconfident itu terjadi karena keadaan krisis tidak bisa dibaca secara persis oleh local leader tadi. Jadi bukan karena local leadernya overconfident, justru karena dia tidak dan itu. Dan kejadian pengetahuan itu disebabkan oleh kekacauan informasi dari pusat. Jadi itu soalnya. Nah, poin kedua tadi, overconfident itu juga bisa dihalangi sebetulnya oleh suara oposisi di lokal. Tapi sialnya suara oposisi tidak bisa diucapkan karena saluran media mainstream dikuasai oleh negara dalam rangka kampanye anti-COVID ini. Jadi di situ jeleknya tuh. Ya, demokrasi nggak boleh berhenti hanya karena keadaan darurat kesehatan hari ini. Jadi betul tadi Ersa, kita memerlukan pengkondisian baru, yaitu demokrasi hidup di lokal, supaya overconfident dari pemimpin lokal itu tidak menghasilkan optimisme yang palsu seperti yang diucapkan dari pusat. Itu kira-kira. Oke. Bung Febri, silakan Febri. Saya pikir kondisi pandemi hari ini, sikap kepala negara dan orang-orang di sekitarnya pelin-pelan, dan itu mengakibatkan apa yang dikerjakan sehingga tidak menjadi sebuah yang harus segera diselesaikan. Nah, pertanyaannya adalah ke Bang Rocky Gerung, apa langkah strategis sebenarnya yang perlu dibangun lagi untuk benar-benar pandemi ini bisa terputus mata rantainya? Apa sikap yang harus segera dilakukan yang terus diambil sehingga tidak ngawur, tidak ngaco sih. Memang itu bisa karena ini pandemi ini terus berjalan gitu. Mungkin ke daerah-daerah lagi ke depannya, pastinya ke daerah-daerah. Nah, itu mungkin. Terima kasih, Bang. Jadi presiden harus datang dengan recent cases yang real, hasil uji akademis. Sekarang kita ada di kondisi yang orang anggap bahwa kita udah mesti masuk pada worst skenario. Karena angka 5.000 itu udah tinggi sekali itu. Jadi keadaan itu yang memungkinkan kita berpikir daripada kita optimistik palsu, lebih baik kita pesimistik tetapi berbasis pengetahuan sehingga kita bisa hitung apa yang akan terjadi, disiapkan secara politik, secara sosial, secara psikologi. Itu mestinya yang diucapkan oleh pemerintah pusat. Jadi Febri betul bahwa keadaan kita hari ini disebabkan sekali lagi karena kekacauan koordinasi di pusat yang disebabkan karena kalkulasi yang variabelnya macam-macam. Soal pertumbuhan hendak dicapai, tetapi juga PSBB harus diefektifkan. Itu dua hal yang trade off. Kalau PSBB mau dimaksimalkan, jangan pikir pertumbuhan kan soalnya kan lockdown aja secara total. Jadi itu kondisi kita tuh. Nah, yang kedua yang lebih penting adalah suara publik harus tetap diucapkan itu, baik dalam forum semacam ini maupun dalam mainstream media. Sekarang kita nggak bahas lagi omnibus law misalnya, kan tiba-tiba omnibus law lolos. ILC itu tiap hari ngomongin tentang COVID dengan isu yang itu aja terus-menerus. Seharusnya dia juga ngomongin tentang omnibus law karena itu berbahaya juga terhadap kehidupan demokrasi pasca COVID ini selesai. Jadi
banyak hal yang sebetulnya masih bisa kita lakukan. Nah, itu saya ingin aktifkan terus netizen channel semacam ini supaya ada suara alternatif, termasuk suara keras dari Febri di Padang. Sampai ketemu di Padang Lawas. Inas, terakhir, silakan. Ya, kalau dari saya, bagaimana sih solusinya antara masyarakat dan pemerintah untuk saling kerjasama? Karena mau gimana pun juga ini kan sama. Kadang kan kalau dilihat rasa kurang percaya, kalau saya lihat ini rasa kurang percaya masyarakat kepada pemerintah, tapi bagaimanapun juga ini masalah bersama. Bagaimana kalau menurut Pak Rocky untuk solusi masalah ini? Ya, ini menarik karena mahasiswa kalau kita katakan ini kalau kita sebut masalah bersama, artinya pemerintah juga bisa bilang begitu, bahwa ini masalah bersama. Tetapi kapasitas untuk menyelesaikan masalah ini ada pada pemerintah. Karena rakyat diminta hal yang udah dilakukan itu. Cuci tangan, social distancing, kan physical distancing, udah selesai kan? Nah, mengapa masyarakat abai? Karena yang dia lakukan dianggap juga tidak ada reward dari pemerintah, yaitu lambannya urusan social safety net. Karena itu masyarakat panik, tapi dia sekaligus abai. Nah, untuk dia tidak abai, kepanikan dia itu harus dilayani oleh kapasitas pemerintah. Yaitu ucapkan sesuatu yang betul-betul bisa diwujudkan. Sampai sekarang misalnya saya belum melihat bahwa di daerah yang terpencil tersedia yang disebut masker segala macam. Jadi sekali lagi, buat Inas tadi, yang penting adalah kalau kita mau PSBB, maka jangan takut bangkrut negara. Itu gampangnya. Kalau masih mendua PSBB juga, tapi takut ekonomi bangkrut, ya dua-duanya akhirnya COVID-nya jalan terus, ekonomi tetap bangkrut juga, kan itu. Jadi kerjasama dalam pengertian itu. Pemerintah dengarkan apa yang diperlukan rakyat, rakyat pasti akan tidak abai dengan apa yang diinginkan pemerintah, yaitu jaga jarak. Baik. Oke, terima kasih. Saya boleh tanya sekali lagi nggak? Oh, boleh. Masih ada waktu nggak? Oke, silakan dari. Oke, silakan. Oke, saya mau tanya ini Bung Rocky tadi mengenai oligarki ya. Kalau menurut Bung Rocky, apakah di abad 21 ini kita memang harus benar-benar menghancurkan oligarki supaya demokrasi berjalan lancar dan tidak lagi menghasilkan pemimpin-pemimpin dungu, istilahnya Bung Rocky selama ini. Semacam yang kita lihat kan, Trump juga banyak ya ketidakpuasan kan terhadap Trump gitu. Seperti ya di negeri kita juga begitu. Jadi gimana menurut Bung Rocky? Ya. Silakan Bung Rocky sekalian. Ya, oligarki itu, oligarki itu selalu mengintip demokrasi. Karena oligarki hidup dengan memanfaatkan kelemahan demokrasi, yaitu pemimpin yang tidak punya legitimasi. Kan itu soalnya kan. Dalam demokrasi orang yang dungu juga bisa terpilih. Tetapi nggak ada soal kalau oposisi bekerja bagus. Kalau oposisi nggak ada, pemimpinnya dungu, maka oligarki manfaat kedunguan itu. Jadi kita jangan terjebak di dalam upaya pemanfaatan itu sebetulnya. Itu pentingnya Zoom segala macam. Jadi kita tetap pelihara suasana akal sehat. Walaupun kita melockdown, tapi pikiran kita tidak boleh kita lockdown. Gitu kira-kira ya. Oke. Ya, terima kasih buat Bung Ersa Saladin di Palembang, Nina Hansen di Malmo, Swedia, Inas mahasiswi Indonesia di Kuala Lumpur, dan juga Febriansah ini dari Padang, Sumatera Barat. Juga Bung Rocky. Kita ngobrol lagi kapan-kapan lagi ya. Salam akal sehat. Oke. Salam sehat ya.